Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali hari ini, Sabtu 26 April 2025. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa Sabtu hari ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Allah bagi kami. Kasih setia yang Tuhan senantiasa nyatakan sampai pada hari ini. Dan kami rindukan firman Tuhan yang terus juga menolong setiap kami. Firman-Mu yang menuntun kami, meneguhkan kami, mengarahkan kami bagaimana kami menghidupi hidup sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Engkau yang menuntun kami di dalam perenungan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Saudaraku, perenungan kita hari ini diberikan sebuah judul Sonship, Rethinking Ownership. Kita merenungkan kembali kepemilikan Allah di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi milik Allah. Ada dua ayat yang akan saya bacakan bagi kita dari Roma 8 dan 1 Korintus pasal yang ketiga. Yang pertama dari Roma 8 ayat yang ke-14 menuliskan demikian. Semua orang yang dipimpin Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Allah adalah anak Allah. Dan 1 Korintus 3 ayat 23 menuliskan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara, sepanjang minggu ini kita telah merenungkan apa artinya hidup sebagai anak-anak Allah. Dan di akhir minggu ini, mari kita kembali mereview apa saja yang terkandung di dalam status kita sebagai seorang anak Allah yang kita dapatkan melalui karya Kristus. Di dalam konteks masyarakat Romawi kuno dan Timur Dekat di mana Paulus menuliskan tulisannya, maka adopsi terjadi ketika seseorang yang kaya mengambil seorang menjadi ahli warisnya. Orang yang diambil itu bisa saja seorang anak kecil, bisa seorang pemuda, atau bahkan seorang yang sudah dewasa lainnya. Nah, saat adopsi terjadi, ada beberapa hal yang langsung menjadi bagian di dalam diri anak adopsi itu. Yang pertama, segala hutang dan kewajiban hukumnya yang lama telah dibayarkan oleh ayah yang mengadopsi dia. Sehingga anak itu bebas dari segala macam tuntutan-tuntutan hukum. Yang kedua, dia mendapatkan nama yang baru dan menjadi pewaris dari semua kepemilikan ayahnya. Kemudian ayahnya yang baru ini bertanggung jawab atas semua tindakannya. Dan yang terakhir, anak yang baru ini, yang baru diadopsi ini, juga memiliki tanggung jawab yang baru untuk menghormati ayahnya dan menyenangkan ayahnya. Semua hal ini menjadi latar dari apa yang kita renungkan dari Galatia 4 dan Roma 8 sepanjang minggu ini. Dan perhatikan poin yang keempat yang tadi kita sebutkan. Ketika dikatakan bahwa anak yang baru diadopsi ini juga memiliki tanggung jawab yang baru untuk menghormati dan menyenangkan ayahnya. Di tengah segala hak istimewa yang kita terima sebagai anak adopsi Allah melalui karya penebusan Kristus Yesus bagi kita, jangan melupakan tanggung jawab ini. Kita ditebus dan diangkat menjadi seorang anak yang bukan hanya untuk menikmati hak istimewa saja, tapi juga untuk menghormati dan menyenangkan Bapa kita. Kita menghormati dia karena dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang memiliki kita. Dia adalah Bapa yang mengatur masa depan kita. Dia adalah Bapa yang menjaga kita, memastikan kita tidak terlepas dari genggaman tangannya. Maka kita menghormati dia sebagai Bapa kita. Dan kita juga rindu untuk terus menyenangkan dia, karena dia adalah Bapa yang kita kasihi dan mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang rindu untuk menjalin relasi yang intim dengan kita. Dia adalah Bapa yang baginya seluruh kehidupan kita serahkan. Maka kita rindu untuk menyenangkan dia. Ini berarti bahwa sebagai seorang anak, kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Sebagai seorang anak, kita perlu memperhatikan bagaimana lifestyle kita. Apakah cara hidup kita, apakah lifestyle kita sudah sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita menghormati Bapa kita?
Apakah cara hidup kita yang kita tunjukkan melalui pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari sudah menunjukkan bahwasanya kita itu mengasihi Dia dan rindu untuk menyenangkan Dia, lebih daripada kita mengasihi sesuatu yang lain yang dunia tawarkan? Pilihan-pilihan kita seringkali menunjukkan apa yang paling berharga bagi kita. Dan apakah yang berharga itu adalah menyenangkan hatinya. Lebih daripada menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat kesenangan kita, kita menjadikan Dia, Bapa kita, menjadi pusat dari kesenangan kita. Apakah cara hidup kita telah sungguh-sungguh merepresentasikan bahwa kita adalah seorang anak milik kepunyaan Bapa kita? Saudara, mari kita merenungkan bagian ini. Bukan menjadi sebuah tanggung jawab yang menjadi beban berat bagi kita, tetapi menjadi sebuah pola hidup yang kita sukai. Pola hidup yang karena kita menyenangkan Bapa kita, kita rindu untuk menyenangkan Dia, maka semua hal itu bukanlah sebuah kewajiban yang menjadi beban berat bagi kita, melainkan sebuah kesenangan. Kesenangan untuk kita menyenangkan Dia, kesenangan untuk kita menghormati Dia. Dan itu tercermin dari setiap kehidupan kita, setiap pilihan yang kita ambil, setiap sikap, tutur kata, perbuatan yang kita lakukan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi seorang anak di hadapan Bapa kita? Mari kita berdoa. Bapa, biarlah perenungan singkat ini kembali mengingatkan kami, ketika kami merayakan status kami sebagai seorang anak, maka jangan biarkan kami terlena hanya kepada sebuah euforia status-status istimewa itu, hak-hak istimewa yang kami terima di dalam Tuhan. Tetapi ingatkan kami bahwasanya di sana ada sebuah kesenangan yang baru, ada sebuah tanggung jawab di mana kami menghormati Bapa kami, menghormati Bapa yang memiliki kami, menghormati Bapa yang memegang teguh kami di dalam pelukan tangannya, menyenangkan Bapa kami, Bapa yang memeluk kami dalam keintiman kasih, Bapa yang mengasihi kami dan kami kasihi, maka kami rindu untuk senantiasa menyenangkan Dia. Bapa, tolong kami ketika kami menentukan pilihan-pilihan kami setiap hari, ketika kami menjalani aktivitas kami hari demi hari, realitas praktis yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, biarlah itu semua kami lakukan sebagai sebuah wujud representasi bahwasanya kami adalah anak-anak Allah, sehingga orang pun bisa melihat status kami melalui kehidupan kami. Orang bisa melihat bahwasanya kami adalah anak-anak Allah melalui bagaimana cara kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan mereka bisa memuliakan Bapa kami juga melaluinya. Terima kasih Bapa. Itulah kerinduan kami. Dan kami percaya Tuhan yang beranugerah untuk senantiasa memegang tangan kami. Tuhan yang beranugerah untuk mengangkat kami menjadi anak. Tuhan pula yang akan beranugerah di sepanjang kehidupan kami, memampukan kami untuk hidup sebagai seorang anak di hadapan Bapa kami yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga menaikkan pokok-pokok doa yang akan ditayangkan sebentar lagi. Dan kita rindu setiap doa ini pun kita naikkan dengan sebuah keyakinan bahwasanya kita akan didengar oleh Bapa kita. Dan Dia mengasihi kita, Dia memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan memberkati kita sekalian.